Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Kimia Medisinal, yang akan menjelaskan tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas, yang beranggotakan Afrah Yunas, Dewi Rahmawati, Dian Wulandari, Hanif Sufriyaldi, Lilis Hidayatun, Marfuah Putri, Meliana, Niken Dwi Astuti, dan saya sendiri Tian Deratika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Adalah metode komputasi atau model matematik untuk menemukan korelasi signifikan secara statistik antara struktur dan aktivitas. Struktur terdiri dari sifat dari molekul, substituen atau interaksi medan energi, sedangkan aktivitas terdiri dari afinitas ikatan, aktivitas, toksisitas, atau tingkat konstanta. Yang selanjutnya yaitu ada peran dari HKSA. Yang pertama itu membantu mendapatkan obat dengan aktivitas yang lebih besar. Yang kedua itu membantu mendapatkan obat dengan keselektifan tinggi. Yang ketiga itu membantu mendapatkan obat dengan toksisitas dan efek samping yang sekecil mungkin. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pendekatan HKSA. Model HKSA Free Wilson itu mengembangkan konsep de novo atau model matematik Free Wilson. Respon biologis merupakan sumbangan aktivitas buku substituen terhadap aktivitas biologi. Kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan bila substituen tidak linier, memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi bervariasi. Keunggulannya yaitu menghubungkan struktur dan aktivitas dari senyawa dengan berbagai gugus substituen pada berbagai zona. Rumusnya itu ada log 1 per C sama dengan sigma S ditambah dengan ion. Keterangannya yaitu ada log 1 per C itu logaritma aktivitas biologis. Sigma S itu total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk. Sedangkan ion itu ada aktivitas biologis senyawa induk. HKSA yang kedua itu model HKSA Hodge. Konsep bahwa sebutnya dengan aktivitas biologi atau log 1 per C, suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter substituen, yaitu parameter hidrofobik, B, elektronik, sigma, dan steric, ES, menggunakan persamaan Hammett, yaitu log barang kurung Kx per Kh sama dengan P sigma. P merupakan tetapan yang tergantung pada tipe dan kondisi reaksi serta jenis senyawa. Sigma, tetapan yang tergantung pada jenis dan kedudukan substituen. Selanjutnya ada review jurnal. Nah, di sini judul jurnalnya yaitu hubungan kuantitatif struktur aktivitas senyawa turunan 1 benzen hasil 2 metilindol 3YL benzimidazol sebagai inhibitor pertumbuhan MCF7. Penulisnya yang pertama Nur Salam Hamzah, Nur Syamsi Duha, ST Hasma Nur Putrianti. Identitas jurnal volume 5 nomor 1 tahun 2017. Tujuan dari jurnalnya yaitu menentukan sifat fisika kimia yang berperan penting sebagai inhibitor polimerisasi tubulin dan antiproliferasi MCF7 untuk pengobatan kanker payudara berdasarkan persamaan hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas atau HKSA. Nah, yang selanjutnya itu latar belakang. Kanker payudara merupakan salah satu kanker terbanyak
Biasanya kanker ini ditemukan pada umur 40-49 tahun dan letak terbanyak di kuadran lateral atas. Senyawa dari turunan 1 benzen asil 2, 1 metilidol, 3YL benzimidazol merupakan senyawa yang mengandung perubahan gugus substituen yang didesain, disintesis, dan dievaluasi untuk menghambat aktivitas polimerasi tubulin dan menghambat aktivitas sel kanker. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA adalah metode komputasi atau model matematik untuk menemukan korelasi signifikan secara statistik antara struktur dan aktivitas. Berbagai pendekatan HKSA telah dikembangkan secara bertahap selama rentang waktu lebih dari 100 tahun dan berfungsi sebagai metode prediksi aktivitas yang penting, khususnya dalam desain obat-obatan. Metode. Pada metode ini, nomor 1, pemodelan struktur senyawa. Pemodelan struktur senyawa turunan 1 benzen asil 2 atau 1 metilindol 3YL benzimidazol menggunakan program Hypersem. Pembuatan model senyawa terdiri atas pemilihan atom, jenis ikatan, dan muatan total dari senyawa uji. Berikut adalah tabel yang menunjukkan senyawa R1, R2, R3, hingga R5. Yang kedua ada optimasi geometri. Optimasi struktur geometri bertujuan untuk memperoleh konfirmasi struktur yang lebih stabil. Pada proses optimasi dilakukan dengan langkah dengan memilih setup, abbreviation, selanjutnya diaplikasi set menjadi minimal SPO 3G, SMEL 3-21G, medium 6-31G, dan lain-lainnya, tergantung periode atom-atom yang ada dalam strukturnya. Selanjutnya dipilih Hypercap Compute Geometry Optimization untuk memulai perhitungan optimasi geometri dengan parameter default. Hasil perhitungan Bayesian lebih akurat dibanding daripada semi empirik, sebab Bayesian menyelesaikan semua persamaan mekanika kuantum secara eksak. Nah, di situ juga ada deskriptor HKSA, dihitung dengan menggunakan MIU 2009. Selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk melihat hubungan antara aktivitas dengan sifat fisika kimia. Validasi silang leap on out digunakan untuk memperoleh persamaan HKSA dengan kriteria statistik yang signifikan. Berikut merupakan daftar dari deskriptor hasil dari perhitungan menggunakan MOE. Tahapan metode yang keempat yaitu perhitungan statistik. Perhitungan statistik menggunakan variabel terikat nilai aktivitas inhibisi pertumbuhan MCF7 senyawa turunan 1 benzen asil 2 1 metilindol 3-il benzimidazol hasil eksperimen yang telah dilogaritma dengan nilai yang disebut dengan log GI50. Sedangkan variabel bebas yang digunakan berupa 15 deskriptor yang telah dijelaskan di atas. Deskriptor-deskriptor sebagai variabel bebas tersebut akan diregresikan terhadap nilai aktivitas inhibisi pertumbuhan sel MCF7 dengan yang telah dilogaritma dengan nilai log GI50 sebagai variabel terikat. Terdapat dua metode yang akan digunakan untuk melakukan analisis regresi multilinear pada SPSS. Metode backward digunakan untuk
menentukan jumlah deskriptor yang akan digunakan sebagai kombinasi dalam persamaan. Terdapat dua jenis nilai R di percobaan ini, di mana nilai R yang pertama menunjukkan korelasi antara deskriptor dengan aktivitas berdasarkan kurva deskriptor versus aktivitas. Sedangkan nilai R kedua menunjukkan tingkat hubungan antara data aktivitas biologis pengamatan percobaan dengan data aktivitas hasil perhitungan berdasarkan persamaan yang diperoleh dari hasil analisis regresi. Yang selanjutnya, hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah kombinasi deskriptor yang paling minimal dapat digunakan adalah sebanyak 4, di mana dari 4 deskriptor tersebut akan diperoleh nilai R yang lebih dari 0,9. Semakin sedikit jumlah deskriptor yang digunakan dalam kombinasi, maka parameter yang digunakan dalam desain obat akan semakin sedikit. Nah, selanjutnya di hasil, ada hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan HKSA terbaik dari deskriptor pertama terbaik di atas, yaitu log IC50 sama dengan 8,660 dikurangi 0,000209 AM1 min E min 0,000164 AM1 LE min 3,825 plus 0,762 log P over W, di mana nilai L sama dengan 0,926, Q2 sama dengan 0,789, V sama dengan 28,765, standar errornya 0,218, dan nilai R2 dari kurva MIC, eksperimen versus MIC prediksi, sama dengan 0,792. Dari persamaan tersebut menunjukkan deskriptor-deskriptor yang berpengaruh antara lain ada AM1E atau yang disebut dengan energi total, AM1E elektrolit yang berarti energi elektronik, dan glob atau globularitas, serta log P over W atau koefisien partisi terhadap aktivitas senyawa turunan 1 benzen asil 2-metilindrotril benzimidazol, di mana globularitas merupakan rasio antara volume molekul dan luas permukaan. Koefisien partisi menggambarkan rasio pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem 2 fase, yaitu pelarut organik yang disimbolkan dengan O dan pelarut air yang disimbolkan dengan W. Bila molekul semakin larut dalam lemak, maka koefisien partisinya akan semakin besar dan difusi transmembran terjadi lebih mudah. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu pembahasan dari jurnal, di mana deskriptor yang dihitung dengan program MOE digunakan untuk mengembangkan model HKSA untuk memprediksi aktivitas senyawa turunan 1 benzen asil 2-methylendietol 3-il benzimidazol sebagai inhibitor polimerisasi tubulin. Deskriptor-deskriptor ini nantinya diteliti yang berperan penting dalam aktivitas senyawa golongan tertentu. Kajian HKSA ini menggunakan 24 struktur senyawa. Pemilihan senyawa-senyawa ini didasarkan pada kemiripan kerangka struktur dari senyawa tersebut. Nilai deskriptor kemudian digunakan dalam analisis HKSA sebagai fungsi dari struktur. Analisis HKSA menggunakan analisis regresi multilinier dengan bantuan perangkat lunak SPSS 17. Semakin banyak jumlah data penelitian, maka semakin rendah koefisien korelasi atau nilai R yang dapat diterima. Dalam penelitian ini,
HKSA diusahakan dicapai suatu nilai R yang lebih besar dari 0,9. Baik, dapat disimpulkan dari jurnal bahwa hubungan kuantitatif struktur aktivitas senyawa turunan 1 benzel asil 2 atau 1 metil indol 3 il benzimidazol sebagai inhibitor pertumbuhan MCF7 menunjukkan bahwa deskriptor yang berpengaruh terhadap aktivitas senyawa dengan persamaan terbaik log IC50 sama dengan 8,660 min 0,000209 AM1E min 0,000164 AM1L minus 3,825 glob plus 0,762 log P dalam satuan O/W. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.